Shalom, selamat pagi. Saya berdoa kita semua tetap mau berharap dan bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah menolak kita, apapun keberadaan kita. Ingat, kasih-Nya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah, kasih Bapa kita kepada kita. Penderitaankah, aniayakah, bahkan dosa yang coba memisahkan kita. Tidak bisa memisahkan kita. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita tetap bisa berhubungan, memiliki persekutuan dengan Dia. Karena itu hargai, hormati, dan jangan pernah mengabaikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Iblis berusaha menjauhkan kita. Pengertian kita berusaha dibelokkan. Seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak peduli dengan kita. Karena itu baca terus firman Tuhan yang sedang kita pelajari. Hari ini kita membaca Kisah Rasul pasal 23 ayat 11 sampai yang ke-35 dan kitab Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai 9 dan Amsal pasal yang ke-18 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita masih belajar tentang keserupaan dan kesegambaran dengan Allah. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Untuk kita masuk ke dalam pola Allah, kita perlu memahami bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu adalah firman. Karena itu Allah dan firman tidak bisa dipisahkan. Kesegambaran kita, keserupaan kita, itu sangat ditentukan bagaimana kita mengenali Tuhan. Dan kita tidak mungkin mengenali Tuhan lewat apapun kecuali lewat firman-Nya dan roh-Nya. Karena itu mengenal Dia sangat ditentukan bagaimana kita memahami dan mengenal firman Tuhan. Kalau saudara tidak memahami firman Tuhan, karena Tuhan itu adalah firman. Jadi sangat sulit sekali saudara bisa mengenali Tuhan kalau tidak bertumbuh di dalam pemahaman firman. Karena itu orang yang berbuah itu hanya bisa berbuah ketika dia mendengar firman dan dia memahami firman. Jadi bisa saja orang mengalami pengalaman dengan Tuhan, tetapi pengalamannya itu tidak sesuai dengan firman yang tertulis. Karena pengalaman-pengalaman kita itu tidak bisa dijadikan dasar. Contoh dulu rame orang didoakan harus tumbang. Padahal bukan itu. Bisa saja orang yang mengajarkan itu, mendoakan itu punya pengalaman pribadi. Tapi pengalaman pribadinya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar firman Tuhan. Jadi bukan berarti saudara kalau didoakan tidak tumbang, saudara tidak mengalami Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Ada orang tidak perlu tumbang-tumbang, yang paling penting dia bisa mengenali Tuhan. Dan dari mana kita tahu dia mengenali Tuhan? Yaitu dari cara hidupnya. Karena itu Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal. Karena itu saudara, kita perlu bertumbuh. Karena firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah itu, dia bermanfaat untuk apa? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, memang bermanfaat. Jadi firman Tuhan, rema atau firman, logos yang menjadi rema itu tujuannya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kita di tiap-tiap manusia Allah, manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk apa? Perbuatan baik. Jadi kalau kita ingin bertumbuh dalam keserupaan dan kesegambaran dengan Allah, saudara suka atau tidak suka, kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa kita dapat begitu saja tanpa pembelajaran, tanpa kita memberi waktu. Karenanya Sulaiman mengajarkan kita, jangan anggap enteng, sepele firman Tuhan. Kita harus mencarinya seperti mencari perak, mencari harta yang terpendam. Karena itu saya mau katakan bahwa firman Tuhan ditulis di dalam Alkitab untuk memperlengkapi kita semua agar kita bisa bertumbuh menjadi sehat, bertumbuh menjadi segambar serupa dengan Allah. Karena ketika kita percaya Tuhan, roh kita sudah selesai, sudah sempurna. Tapi kita punya problem di mana? Di jiwa kita. Keputusan kita, tubuh kita itu melayani jiwa kita. Karena itu jiwa kita perlu dibaharui dalam roh dan pikiran supaya pikiran kita ya bisa
masuk kepada pola pikirannya Allah. Karena pikiran kita dengan pikiran Allah jauhnya seperti langit dan bumi. Seringkali orang punya pengalaman rohani tetapi tetap tidak dewasa. Contohnya gereja di Korintus yang udah kita pelajari. Mereka dipenuhi dengan jawatan, karunia. Tapi saudaraku, mereka tetap, kata Paulus, manusia daging, Kristen duniawi. Aku nggak bisa bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Buktinya apa? Masih ada perpecahan, iri, dengki, marah. Bahkan di sana ada dosa-dosa yang luar biasa. Yang katanya tidak ada justru di antara kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini aneh sekali. Artinya mereka percaya Tuhan tapi mereka nggak bertumbuh dalam keserupaan dan kesegambaran dengan Kristus. Paulus berkata, ketika aku anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak, aku bicara seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena itu, kita perlu bertumbuh bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita berkata-kata. Kita lihat seseorang bisa kelihatan dari apa? Dari kata-katanya, cara dia merasa, perasaannya, pikirannya. Karena itu, kita perlu belajar untuk mengizinkan firman Tuhan menjadi terang di kaki kita. Firman Tuhan bukan untuk menyoroti kesalahan orang. Kita pakai firman, ini cocok untuk dia. Tidak, firman Tuhan tidak dipakai untuk menghakimi orang. Tapi firman Tuhan itu ditujukan kepada kita. Menerangi jalan-jalan kita. Sehingga kita tidak berada di dalam kegelapan. Karena itu kalau saudara pengen bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, saudara harus izinkan kita belajar dan membiarkan firman Tuhan menasehati kita, menegur kita, ya, membawa kita kepada jalan-jalan firman Tuhan itu sendiri. Kita perlu berhenti, bertobat dari jalan-jalan kita sendiri. Kita harus mau dinasehati, kita harus mau ditegur, sehingga apa? Kita bisa bertumbuh menjadi sehat, ya. Dan kita sedang hidup pada zaman di mana hari ini kita begitu banyak menerima informasi firman. Kita diserang, bukan diserang. Maksudnya kita dibanjiri dengan ajaran-ajaran yang belum tentu itu bisa menyehatkan kita. Karena itu, saudara-saudaraku, pengalaman kita ini bukan menjadi sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu akan menjadi sebuah pengalaman kita dengan Tuhan. Kita perlu konsisten, setia. Kita perlu menjadikan firman sebagai standar, sebagai dasar. Ya, kita perlu jadikan firman secara total menjadi apa? Menjadi dasar hidup kita. Atau firman Tuhan tidak ada manfaatnya sama sekali untuk hidup kita. Karena itu firman Tuhan itu berkuasa. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Sekali lagi, kata Amsal, jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Langit, bumi, alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Ya, jadi itu luar biasa sekali. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita akan terkoneksi dengan Allah. Ya, karena itu kita perlu belajar banyak firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Ya, tidak begitu saja kita bisa ketemu dan mendapatkan remanya. Makanya di Amsal 2 ayat 4 dikatakan, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amsal 15 ayat 14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Amsal 2 ayat 1-6, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Lihat, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Anda tidak akan pernah bisa mengenali Tuhan dengan benar tanpa Anda mempelajari dan mendapatkan kebenaran itu. Kita perlu mencarinya sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu,
Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam keserupaan, kesegambaran dengan Allah selain kita bersekutu di dalam doa karena dia adalah roh, ya, tapi dia adalah firman. Karena itu kita perlu belajar. Hari-hari ke depan lewat Saat Teduh Suara Gembala ini kita akan terus belajar. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, dan saya percaya orang yang tekun mencari Tuhan, orang yang tekun mempelajari kebenaran, dia pasti akan memperoleh pengertian dan hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berikan kelaparan, kehausan kepada setiap kami untuk selalu lapar akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Ketika kami mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, maka segala-galanya akan ditambahkan kepada kami. Kami tidak perlu mengejar apa yang harusnya datang kepada kami. Kami hanya perlu mengejar kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena itu berikan rasa lapar, rasa haus. Berikan roh hikmat dan wahyu pengenalan akan Allah kepada setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur diberkatilah umat-Mu. Biar firman-Mu menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah, yang terikat, yang terbeban berat, depresi dilepaskan ketika mereka mendengarkan firman Allah. Karena firman-Mu adalah diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.